Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Mazmur Ziarah dan kita sampai pada Mazmur 129. Tema pada hari ini adalah A Song in Pain. Mazmur ini adalah satu dari sekian banyak lagu di dalam Alkitab yang membukakan kepada kita realita penderitaan. Ada banyak lagu, ada banyak kisah, ada banyak ayat firman Tuhan yang menolong kita bisa melihat bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan, karena memang di dalam perjalanan iman kita, Tuhan menolong kita menyadari hidup penuh dengan penderitaan, tapi Allah setia, Allah tidak pernah meninggalkan. Dan karena itu mari sama-sama kita meminta Tuhan menolong kita mengerti dan mengerjakan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur di tengah realita hidup yang penuh dengan penderitaan. Engkau adalah Allah yang terus mengasihi kami. Engkau adalah Tuhan yang mengerti penderitaan. Karena Engkau juga pernah datang ke dunia yang berdosa ini, mengalami penderitaan. Dan Engkau menyadarkan kami, tidak ada satupun penderitaan yang Tuhan tidak tahu, yang Tuhan tidak mengerti. Maka biarlah firman-Mu pada pagi ini menolong kami, yang datang dengan segala perasaan, segala kondisi, untuk kami terus menjalani hidup berfokus kepada Engkau, ya Allah, di dalam kekuatan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, mari kita baca bagian firman Tuhan ini berganti-gantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-8. Nyanyian ziarah. Sudah cukup mereka menyesakkan aku sejak masa mudaku, hendaklah Israel berkata demikian. Punggungku dilukai para pembajak. Mereka memanjangkan alur bajak mereka. Biarlah semua orang yang membenci Sion dipermalukan dan dipukul mundur. Yang tidak digenggam tangan penyabit atau dihimpun oleh penuai. Saudara, pada abad ke-19, saudara, ada seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche yang pernah menuliskan sebuah kalimat, "What doesn't kill you makes you stronger." Dan kemudian kalimat ini digubah menjadi sebuah lagu oleh, saudara tahu siapa nama pengubahnya? Iya, itu termasuk fans ya, itu saudara. Kelly Clarkson, "What doesn't kill you makes you stronger." Ya gitu kira-kira saudara ya. Saudara, ini sebuah kalimat yang kemudian membawa orang menyadari bahwa iya, realita hidup memang begitu. Hidup penuh penderitaan, tapi penderitaan yang tidak membunuhmu justru akan membuahmu makin kuat. Waktu kita tidak menyerah dengan masalah, waktu kita tidak membiarkan kesulitan-kesulitan itu menjatuhkan kita, waktu kita menghadapinya dengan benar, maka kita bisa menjadikan semua kesulitan itu sebagai batu lompatan untuk memiliki kekuatan yang baru. Itulah sebabnya saudara, ada orang berkata bahwa nahkoda atau pelaut yang handal tidak lahir dari lautan yang tenang, tapi dihasilkan oleh lautan yang penuh dengan badai, ombak, dan topan. Pengalaman sulit tidak menyenangkan, tapi dapat membentuk karakter kita menjadi lebih kuat dan teruji. Saudara, sekilas kalimat ini terdengar baik. Tapi ada hal yang kita harus waspada, saudara. Apa yang membuat engkau menjadi lebih kuat? Apa yang mendorongmu di tengah segala kesulitan itu untuk menjadi stronger? Ada orang menjadi stronger karena ingin membalas dendam. Ada orang menjadi lebih kuat karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang. Ada orang ingin menjadi lebih kuat untuk membuktikan diri lebih baik daripada mereka yang menindas dia. Dan tidak sedikit saudara, orang-orang yang ingin menjadi lebih kuat di tengah situasi yang sulit itu, kemudian menggunakan berbagai cara yang mendukakan hati Tuhan. Bahkan
Tidak sedikit dari antara mereka yang menjadi lebih kuat tanpa bergantung lagi kepada Tuhan. Tapi saudara, masalahnya adalah tidak semua orang menjadi stronger ketika menghadapi kesulitan, pergumulan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada orang-orang yang mengalami hal yang sebaliknya. What doesn't kill you makes you cripple. Apa yang tidak membunuhmu membuat engkau jadi lumpuh. Tidak sedikit orang yang mengalami seperti ini juga, saudara. Karena kesulitan, karena penderitaan, kejahatan orang, penindasan, bullying, akhirnya hidup di dalam belenggu trauma yang mengikat dirinya. Hidup di dalam perasaan inferior, menyadari dan melihat dirinya cuma sampah, hanya sebagai korban kejahatan orang. Dan tidak berani lagi mencoba, tidak berani lagi berjuang, tidak berani lagi untuk mengerjakan hal yang baik. Karena apa? Merasa nggak sanggup lagi kalau harus ngalamin seperti dulu. Nggak berani lagi kalau harus terluka seperti di masa yang lalu. Ironisnya saudara, orang-orang yang lumpuh ini dibully oleh orang-orang yang stronger tadi. Sama-sama mengalami kesulitan. Sama-sama mengalami penderitaan. Tapi ketika yang orang sebelah sini menjadi lebih stronger, dia memaksa orang-orang yang kemudian menjadi cripple, lumpuh itu untuk buru-buru bangkit, cepat-cepat naik dan meninggalkan penderitaan itu. Padahal saudara, setiap orang meresponi penderitaan dengan cara yang berbeda. Mengapa demikian? Ada orang yang tadinya korban justru menjadi pelaku penindasan. Saudara, mungkin sekali karena mereka mengira Tuhan izinkan kesulitan, pergumulan, sakit hati dalam hidup orang yang udah jadi stronger ini untuk membentuk dan mengubah karakternya. Dia melihat it happens, terjadi dalam hidupnya. Dan dia memaksa orang-orang yang lemah ini untuk buru-buru bangkit. Saudara, buat saya ini pemikiran yang kurang tepat. Karena konsep yang lebih tepat melihat penderitaan adalah ketika Tuhan izinkan penderitaan itu bukan sekedar mengubah karakter. Tapi Tuhan izinkan penderitaan itu agar lewat penderitaan itu pun nama Tuhan dimuliakan. Baik dalam kondisimu lebih kuat atau bahkan dalam kondisimu lumpuh. Tidak ada satu kondisi pun yang dapat menghalangi kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalammu melalui hidup. Dan itulah yang sedang diajarkan saudara oleh Mazmur 129. Mazmur ini membawa kita melihat umat Allah dapat terluka. Umat Allah dapat menderita. Tapi Allah gak pernah tinggalkan. Dan Allah tetap setia menyatakan kemuliaannya. Saudara, Mazmur ini adalah nyanyian ziarah yang kemungkinan besar dinyanyikan ketika para peziarah itu sudah sampai di bait Allah. Dan mereka sudah mendengar Taurat itu diberitakan. Dan kemudian mereka mulai mengingat akan kasih setia Allah kepada Israel. Mazmur ini bukan sekedar sebuah lagu sejarah yang membangkitkan rasa nasionalisme mereka, kesatuan hati sebagai satu bangsa pilihan Allah. Tapi juga saudara, lagu ini dipakai untuk mengingat perjalanan iman bahwa mereka sampai pada titik itu menjadi umat Allah di tengah segala penderitaan, kesesakan, pergumulan, sebagai umat Allah. Dan mereka menaikkan seruan pengharapan di tengah penderitaan kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Itulah sebabnya saudara, ada seorang penafsir berkata, Leslie Allen menuliskan saudara bahwa lagu iman ini adalah sebuah lagu penyataan di mana mereka menyadari, bukan dengan penglihatan tetapi oleh iman. Mereka melihat Allah yang hidup dan mereka bergantung kepada Allah yang hidup itu. Yang di masa lalu pernah menyatakan dirinya kepada mereka sebagai penyelamat. Dan itu yang mereka pegang untuk hari itu dan di hari-hari yang akan datang. Saudara, kita akan sama-sama melihat Mazmur ini. Saya akan bagi menjadi dua bagian. Ayat 1 sampai dengan ayat 4, kemudian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita lihat saudara. Mazmur pasal 129 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dimulai ketika pemazmur kemudian berkata, sudah cukup mereka menyesakkan aku sejak masa mudaku. Hendaklah Israel berkata demikian, sudah cukup mereka menyesakkan aku sejak masa mudaku. Saudara, dalam bahasa aslinya sebenarnya kata pertama yang dipakai adalah kata yang menggambarkan besarnya penderitaan
yang dialami oleh orang Israel di waktu itu. Sehingga saudara, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah seperti yang dipakai ESV atau NIV ketika mereka menegaskan tentang greatly have they afflicted me atau they have greatly oppressed me. Saudara, ini sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami oleh orang Israel di waktu mereka ditindas, waktu mereka diperbudak, waktu mereka dijahati oleh orang-orang yang tidak menyukai mereka, saudara-saudara, itu penderitaan yang bukan kecil, tapi penderitaan yang greatly, penderitaan yang besar. Dan kata menyesakkan ini, saudara, adalah kata yang sama ketika orang Israel mulai takut. Ketika orang Mesir mulai takut melihat bangsa Israel semakin banyak di zaman Musa. Saudara, ketika orang Mesir melihat pertumbuhan jumlah orang Israel makin banyak, maka saudara, mereka mulai menindas orang Israel. Mereka mulai menyesakkan orang Israel. Sebagai sebuah gambaran, saudara, bahwa menyesakkan itu, peristiwa yang terjadi secara sistematis, disengaja, dirancang oleh penguasa Mesir agar bangsa Israel tertindas. Saudara, maka artinya penderitaan Israel ini bukan penderitaan yang biasa. Ini penindasan besar, penindasan berat, disengaja, diatur, sistematis, berulang-ulang terjadi dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara, nuansa pembacaan ayat ini dalam terjemahan LAI tidak boleh dibaca dengan datar. Ini bukan gumaman lirih ketika LAI menuliskan sudah cukup. Ini adalah sebuah bentuk teriakan yang keluar dari hidup orang yang menderita, yang terluka oleh karena kejahatan orang lain. Di mana setiap orang yang mengalami itu bisa berkata, sudah cukup Tuhan. Karena saking muaknya mereka, begitu lelahnya, begitu sakitnya, mereka harus berteriak, sudah cukup Tuhan penderitaan itu. Saudara, pemazmur menggambarkan penderitaan tersebut dengan memakai metafora pembajak. Pemazmur menuliskan punggungku dilukai pembajak dan mereka memanjangkan alur bajak mereka. Saudara, gambaran punggung yang dibajak itu menggambarkan dua hal, saudara. Yang pertama, ini artinya orang Israel sewaktu dibajak atau ditindas itu, mereka tengkurap. Mereka tidak bisa membela diri, mereka dalam keadaan lemah, nggak mampu melawan. Dan ini sebuah gambaran, saudara, betapa lemahnya Israel pada waktu mereka ditindas, pada waktu mereka mengalami penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Tapi saudara, nggak berhenti sampai di sana, tetapi juga kemudian pemazmur menggunakan kata pembajak dan memanjangkan alur bajak mereka. Artinya proses pembajakan itu, kalau saudara pernah membayangkan atau pernah melihat petani membajak sawah, maka saudara, artinya pembajakan itu terjadi berulang kali dan maksimal sampai pada titik terjauh daripada tanah itu. Ketika mereka memanjangkan alur mereka, alur bajak mereka, itu artinya penindasan tersebut semakin dilakukan, semakin dalam, semakin luas, semakin menyakitkan. Ini bukan penderitaan sesaat. Ini bukan penderitaan sebentar. Ini trauma kolektif dialami seluruh bangsa Israel pada waktu itu menumpuk sepanjang sejarah kehidupan mereka. Namun saudara, di tengah penderitaan yang berat dan berulang tersebut, di dalam anugerah Tuhan, ketika mereka berteriak betapa besarnya atau berteriak sudah cukup, mereka menyesakkan aku sejak masa mudaku. Punggungku dilukai para pembajak. Mereka memanjangkan alur bajak mereka. Di tengah teriakan itu, saudara, dalam anugerah Tuhan, Israel diwakili oleh pemazmur ini, kemudian berkata, tetapi mereka tidak mengalahkan aku. Israel menderita, Israel terluka, Israel merasa sakit, tetapi tidak mengalahkan iman mereka. Tidak mengalahkan identitas mereka. Tetap ada pandangan kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, yang membuat mereka tetap bisa mengingat mereka adalah umat Allah. Seruan ini, mereka tidak dapat mengalahkan aku. Bukan seruan yang lahir dari pemahaman diri daripada Israel sendiri, saudara. Tapi dari mana seruan itu muncul?
Seruan itu muncul ketika mereka melihat Allah yang mereka sembah adalah Allah yang adil, Tuhan yang adil. Dan Tuhan yang adil itu bukan sekedar Tuhan yang punya sifatnya adil, tapi Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang secara aktif mengerjakan dan menegakkan kebenaran serta keadilan. Saudara, Tuhan bukan sekedar membenci kejahatan. Tuhan tidak sekedar memandang rendah kejahatan, tapi Tuhan juga bertindak secara aktif menghancurkan kuasa kejahatan tersebut. Itulah yang pemazmur ungkapkan ketika dia berkata, Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang memotong tali-tali orang fasik. Sebagai gambaran bahwa Israel kemudian dilepaskan dari perbudakan, dilepaskan dari belenggu itu, penderitaan itu, penindasan itu. Dan itu adalah karena Allah secara aktif melakukan tindakan pembebasan yang penuh kuasa. Saudara, tali-tali itu adalah simbol dari alat kendali kejahatan para musuh Israel. Simbol penindasan dan belenggu yang menjerat umat Allah. Dan Allah sendiri turun tangan memotong tali-tali itu. Karena Allah adalah Allah yang adil dan Allah yang aktif menegakkan kebenaran dan keadilannya. Ya, Israel dapat berkata, betul mereka menindas aku, betul aku terluka, betul itu penderitaan yang besar. Tapi mereka tidak mengalahkan aku. Mari kita berhenti sebentar dan merenungkan dalam kehidupan kita di masa kini. Bukankah apa yang dialami Israel adalah realita yang kita juga alami, saudara? Bukankah kita pun sering merasa seperti orang yang punggungnya dibajak dalam kehidupan ini? Saudara mungkin sedang bertemu atau sedang ngalamin orang-orang jahat yang dikuasai oleh dosa yang menindas kita, memperlakukan kita dengan tidak adil, merendahkan kita, menghina kita, menyakiti kita. Mungkin mereka adalah temanmu di kuliah, dosenmu. Mungkin mereka adalah temanmu di kantor atau pimpinanmu di kantor. Mungkin mereka partner bisnismu. Mungkin mereka adalah teman pelayananmu, temanmu di gereja. Atau mungkin mereka adalah keluargamu. Siapapun mereka, yang di dalam keberdosaan mereka, mereka dengan sengaja, mereka merancang menindasmu, memperlakukanmu dengan tidak terhormat, dengan tidak adil, berkali-kali. Dan kau tidak punya kuasa untuk melawan itu. Kau pernah mencoba melawan, tapi penderitaan semakin besar, semakin dipermalukan, semakin diperbuat dengan tidak adil. Israel pernah ngalamin itu. Dan bukankah itu realita kehidupan kita di zaman ini? Atau mungkin kita nggak ketemu dengan orang-orang tersebut. Tapi si iblis dengan kuasa jahatnya memakai berbagai situasi dan peristiwa untuk menindas imanmu, menindas kehidupan rohanimu. Sehingga engkau seperti merasa dibuang oleh Allah, engkau merasa kering, engkau merasa ditinggalkan oleh Tuhan karena berbagai peristiwa. Masalah ekonomi yang menindas engkau. Masalah keluargamu yang menindas engkau, rasa bersalahmu yang tak kunjung selesai, perasaan takut, perasaan khawatir, berbagai hal lain yang iblis pakai untuk menindas kerohanianmu. Dan di dalam kondisi tersebut, mungkin kau sudah pernah atau berkali-kali berkata, sudah cukup Tuhan. Mungkin kau bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Atau perkataan, pertanyaan lain, orang gak pernah dengar dari mulutmu. Tapi hatimu, air matamu berteriak di hadapan Tuhan. Hari ini, melalui Mazmur 129 ini, Tuhan ingin engkau dan saya mengerti, saudara, bahwa Tuhan memberi ruang bagi pergumulan dan kesulitan hidup, penderitaan dan penindasan yang engkau alami. Tuhan tidak tersinggung oleh kejujuran imanmu, oleh kejujuran perasaan hatimu. Dalam jeritan seperti itu pun Tuhan mau hadir dan Tuhan mau menyatakan kehadirannya, keadilannya kepadamu.
dalam perasaanmu yang tertekan, menderita, rendah diri, terluka seperti itu. Lewat Mazmur ini dia membuka tangannya untuk terima engkau lagi. Karena dia ingin engkau memahami dan engkau mengalami hidup dalam iman kepada Allah. Bukan berarti hidup tanpa luka, melainkan tetap mengalami kesetiaan Allah di tengah luka. Karena Allah tidak pernah menutup mata atas penderitaan yang umatnya alami. Allah tidak tutup mata pada penderitaan Israel. Allah juga gak tutup mata pada penderitaanmu. Termasuk juga pada waktu kita melihat bangsa dan negara kita yang penuh ketidakadilan, penuh korupsi, penuh penyalahgunaan kekuasaan, penuh kekerasan terhadap yang lemah dan hal buruk lainnya. Mazmur ini menjawab pergumulanmu secara personal, pergumulan keluargamu, pergumulan bangsa dan negara kita, bahwa sekalipun keadilannya tidak selalu cepat, tapi pasti akan terjadi. Kita mungkin gak tahu kapan Allah menyatakan keadilannya, tapi kita tahu, saudara, Allah pegang kendali. Dan dia akan menyatakan keadilannya, menyatakan kebenarannya. Dan hidupmu, hidup keluargamu, dan hidup bangsa dan negara kita. Maka saudara, ketika saat ini engkau melihat kejahatan sepertinya menang, ingatlah Tuhan yang adil gak pernah tinggal diam. Dia pasti akan potong tali-tali belenggu itu. Ketika engkau terluka oleh kejahatan orang, ingatlah Tuhan berkuasa memulihkan hidupmu yang tertindas itu. Bahkan lebih dari itu, Tuhan berkuasa memakai hidupmu, entah dalam kondisi stronger, entah dalam kondisi cripple, kuat ataupun lumpuh, Tuhan sanggup pakai hidupmu untuk menyatakan kemuliaannya di tengah dunia yang berdosa ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti apa artinya ditindas. Dia sudah pernah mengalami jauh lebih menyakitkan, jauh lebih memalukan, jauh lebih menderita dari yang pernah saudara alami, kita, saya alami. Dan yang melakukan itu bukanlah musuh, bukanlah orang lain. Yang melakukan itu kepada Kristus adalah orang yang dia tolong, orang yang dia kasihi. Bahkan di kayu salib, Kristus mengalami penderitaan yang tidak akan pernah kita sanggup terima. Tidak akan pernah kita bayangkan terjadi dalam hidup kita. Karena Kristus menggantikan kita menanggung hukuman atas dosa. Penderitaan terbesar itu. Itulah sebabnya, seperti Israel, saudara dan saya, di dalam anugerah Tuhan, dapat berkata, kita tidak akan terkalahkan. Bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang sanggup mengubah peristiwa buruk menjadi pelajaran moral yang menolong kita bertumbuh dan naik kelas, bukan. Tapi kita sanggup berkata kita tidak akan kalah, kita tidak akan menjadi lumpuh karena kasih Kristus yang menolong engkau dan saya bertahan dan terus berjalan sampai kita berjumpa Allah di Yerusalem yang baru. Entah seperti apapun keadaanmu hari ini. Maka hari ini saudara, bila engkau mengalami penindasan, engkau mengalami kejahatan, ketidakadilan, datanglah kepada Kristus. Karena engkau tidak sanggup memikul beban itu sendirian. Hanya Yesus yang sanggup memahami keadaan jiwamu, memulihkan hidupmu untuk terus berjalan menjadi kemuliaan bagi namanya. Satu ketika saudara saya bertemu dengan seorang anak muda, dan anak muda ini cerita perjalanan rohaninya. Dia dibesarkan oleh keluarga yang toksik, yang mengecilkan dia, menghina dia, yang terus kemudian memunculkan kata-kata bahwa dia adalah sampah, dia itu tidak direncanakan, dia itu adalah orang yang tidak diharapkan, berbagai hal yang lain, saudara. Dan itu bukan saja dari papa mamanya, tapi juga dari sepupunya,
dari om tantenya, dari kakek neneknya. Dia tinggal dalam kondisi seperti itu bertahun-tahun. Dan dia cerita, dia bertumbuh besar dengan hati yang rendah diri, inferior. Terus merasa saya sampah, saya sampah, saya sampah. Sampai satu ketika dia ikut sebuah kebaktian KKR. Dalam kebaktian itu Tuhan menjamah hatinya, meyakinkan dia bukan sampah. Meyakinkan dia Tuhan mengasihi dia berharga di mata Tuhan. Dan peristiwa itu mengubah kehidupannya. Dia bertumbuh mengenal Kristus, dia bertumbuh di dalam firman, tapi keadaan tidak menjadi lebih baik. Perkataan papa mama, keluarganya tetap toksik, tetap racun, tetap menyakiti. Tapi kemudian dia berkata, racunnya gak berpengaruh lagi. Dia masih dengar hinaan itu. Dia masih dengar berbagai kata-kata yang tidak menghargai dia. Dia masih dengar. Tapi racunnya udah gak berasa. Kenapa? Karena dia bilang, sejak dia percaya kepada Kristus, hatinya dibalut oleh anugerah Tuhan. Sekalipun masih bisa rasa luka, tapi udah gak bisa rasa racun. Anugerah Kristus, kasih Kristus menolong dia. Setelah saya percaya hal yang sama Tuhan juga mau lakukan buat saudara dan saya. Dalam kejahatan yang orang kerjakan, ketidakadilan yang kita alami, penindasan siapapun mereka. Tuhan ingin hatimu, hidupmu, jiwamu mengalami kekuatan di dalam anugerah Kristus. Datanglah kepadanya. Bagian yang kedua, pemazmur kemudian melanjutkan dengan menyatakan responsnya terhadap orang-orang jahat tersebut di ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara, pemazmur berkata, biarlah semua orang yang membenci Sion dipermalukan dan dipukul mundur. Biarlah mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dihimpun oleh penuai. Sehingga orang-orang yang lewat tidak akan berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Saudara, pemazmur dengan lebih jelas mengarahkan responsnya bukan saja kepada orang yang menjahati dan menindas, tapi kepada semua orang yang membenci Sion. Saudara, Sion ini adalah lambang daripada tempat kehadiran Allah. Sion ini adalah bukit di mana bait Allah berada dan biasanya menunjuk kepada Allah yang hadir bagi Israel. Sehingga saudara, kalau dikatakan ada orang yang membenci Sion, itu bukan sekedar membenci Israel, tetapi membenci Allah yang hadir dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, maka respons ini bukan sekedar ditujukan kepada orang-orang yang jahat, tapi juga ditujukan kepada mereka yang membenci Allah, yang menolak Allah. Ada 3 hal saudara yang pemazmur kemudian harapkan terjadi kepada orang-orang tersebut. Pertama, saudara, pemazmur berharap agar mereka yang membenci Allah dan melakukan penindasan, orang-orang itu dipermalukan dan dipukul mundur. Seperti halnya rombongan tentara yang dipukul mundur dari peperangan karena kalah berperang. Harus pulang ke negeri mereka dengan rasa malu, demikianlah pemazmur berharap Tuhan memukul mundur orang-orang yang jahat itu dan mempermalukan mereka dalam kejahatan mereka, karena kejahatan mereka, karena penindasan mereka. Yang kedua, saudara, pemazmur berharap agar orang yang membenci Allah dan melakukan penindasan tersebut, mereka seperti rumput di atas sotoh menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit, yang tidak dihimpun oleh penuai. Artinya apa, saudara? Artinya mereka tidak berhasil, mereka tidak berbuah, rancangan mereka, penindasan mereka, kejahatan mereka tidak menghasilkan apapun, dan itu yang didoakan oleh pemazmur. Semua kejahatan dan penindasan mereka tidak berhasil. Dan yang ketiga, pemazmur berharap agar orang-orang yang membenci Allah dan melakukan penindasan tersebut tidak mengalami berkat Tuhan dalam hidup mereka karena segala kejahatan dan penindasan mereka. Saudara, pemazmur menunjukkan isi hatinya
di hadapan Allah. Pemazmur dengan jujur berharap agar mereka yang jahat benci Allah, mereka yang melakukan penindasan dan kejahatan itu, kejahatannya dihentikan, bahkan mereka mengalami 3 hal ini. Saudara, kita mungkin merasa sangat keras sekali bukan doa ini. Tapi inilah yang memang dinyatakan oleh pemazmur. Nuansa yang sangat keras, karena memang pada waktu itu, di zaman itu, pemazmur mengenal Allah. Di dalam teologi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Engkau baik, engkau diberkati. Engkau jahat, engkau dikutuk. Di zaman itu, saudara, mereka belum mengenal anugerah Allah secara sempurna seperti yang engkau dan saya alami. Saudara, maka hari ini, kau dan saya yang sudah mengalami anugerah Allah dengan sempurna di dalam Kristus, ada panggilan berbeda dari Allah. Allah ingin kita tidak sekedar meminta kejahatan dan penindasan itu berhenti, gagal, tidak diberkati. Bukan sekedar itu. Tapi Allah juga mau kita meminta agar hati mereka, hati orang-orang jahat itu, hati orang yang membenci Allah, mengalami pertobatan di dalam anugerah Kristus. Mengapa, saudara? Karena bukankah kita dulu adalah orang yang sama membenci Allah? Bukankah dulu kita adalah orang yang sama mencintai kejahatan? Dan Allah menyatakan anugerahnya kepada engkau dan saya dan mengubahkan hidup kita dari pendosa, dari musuh Allah menjadi anak-anak yang dikasihi Allah. Tidak sedikit orang Kristen berkata, bukankah itu tidak adil? Tidak fair. Saya sudah menderita. Mereka membuat hidup saya menjadi buruk. Mereka membuat saya tidak dapat menikmati hidup. Mereka membuat saya nangis. Mereka menyakiti hidup saya. Dan saya berharap Tuhan balas kepada mereka. Tidak sedikit anak-anak Tuhan punya pengharapan seperti itu. Tapi di kayu salib, Tuhan mau bawa engkau dan saya melihat disitulah pembalasan dari Tuhan sudah terjadi. Karena disitulah Yesus yang tidak berdosa mengalami penderitaan penindasan karena kita dan juga karena mereka yang menindas kita. Maukah engkau kembali mengarahkan hatimu kepada salib Kristus dan sungguh memohon dalam kelemahanmu, hancurnya hatimu, agar Tuhan menjamah hati mereka yang menindas engkau. Saudara, saya tidak mengecilkan penderitaanmu. Saya tidak mengecilkan kerugian yang engkau alami. Saya tidak mengecilkan penderitaan, tangisanmu karena kejahatan orang-orang itu. Saya tahu itu sakit. Saya tahu itu sesak. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Tapi Kristus mau menolong engkau dan saya untuk meninggalkan dendam itu dan masuk dalam anugerahnya dengan pengharapan seperti Tuhan mempertobatkan kita. Demikian juga Tuhan mempertobatkan mereka yang menindas, menjahati, memperlakukan kita dengan tidak adil. Maka hari ini, Mazmur 129 membawa kita melihat 2 hal. Yang pertama, dalam kesesakanmu, hanya Yesus yang sanggup menguatkan dan mengubahkan hidupmu untuk terus berjalan mengalami kelegaan daripadanya. Dan yang kedua, dalam kesesakanmu, dalam penderitaanmu, ketidakadilan yang orang lain perbuat kepadamu, Tuhan panggil engkau, panggil saya, panggil kita untuk berdoa. Kiranya anugerah Allah mempertobatkan para penindas, orang-orang jahat itu,
kita lemah, kita nggak sanggup. Anugerah Tuhan cukup buat engkau dan saya. Maukah engkau berjalan di dalam anugerahnya? Mari sama-sama kita renungkan dua hal ini. Di tengah penindasan atau penderitaan yang sedang kau alami, maukah engkau fokus kepada Allah saja sebagai sumber pertolonganmu? Dan yang kedua, maukah engkau berdoa agar orang-orang yang menindas hidup, merendahkan hidupmu, memperlakukan engkau dengan tidak adil, agar mereka mengalami pertobatan. Maukah engkau datang kepada Tuhan, membawa nama mereka untuk diubahkan oleh Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menjadi tempat peristirahatan buat kami. Di tengah sakit hati kami, penderitaan kami, ketidakadilan yang kami alami, firman-Mu kembali memberikan kelegaan karena kami tahu kami gak berjalan sendirian. Kami berjalan bersama dengan Kristus yang sudah lebih dulu, bahkan lebih besar mengalami penderitaan daripada kami. Tolong kami Tuhan, untuk terus datang kepadamu dan berharap mengalami kelegaan demi kelegaan di tengah kehidupan, penderitaan, ketidakadilan, penindasan yang kami alami dari orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa memohon agar kami belajar rela menjadi orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Ketika dunia ini menekankan balas dendam, ketika dunia ini terus menekankan mata ganti mata, gigi ganti gigi, kami mau dan kami mau sungguh berdoa untuk rela dianggap bodoh dan berharap hanya kepada anugerah Tuhan. Hancurkan ego kami Tuhan, agar kami menyadari kami pun adalah orang berdosa yang ditebus oleh Kristus. Sehingga hati kami bisa berdoa dengan tenang kepada mereka yang menjahati kami. Untuk mereka yang memperlakukan kami dengan tidak adil. Untuk mereka yang menindas kami. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kami gak sanggup berdoa untuk mereka. Maka hari ini kami memohon, pulihkan kami, bahkan pakai hidup kami, agar orang-orang itu mengalami pertobatan di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami yang lemah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.